Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang editor lingkungan kerja serta struktur program dalam pengujian pemrograman komputer. Khususnya kita menggunakan Dev C++. Baik anak-anak, tolong perhatikan ya. Di dalam suatu program, saat kita mengcoding, maka ada text editor yang akan kita ketik untuk menjalankan suatu program. Nah, biasanya seorang programmer itu menuliskan sebuah kode program. Lalu dari teks program tersebut akan dikompil atau dijalankan sehingga apakah bisa menghasilkan suatu program atau tidak. Maka di dalam sebuah text editor biasanya terdapat beberapa fitur umum. Ada namanya syntax highlighting, search, repeat, syntax, memberikan komentar, lalu ada inisialisasi, deklarisasi, kode folding, line number, line marking, snipping, dan yang lain-lain. Seperti beragamnya penduduk Indonesia, karena terdiri dari banyak suku dan bahasa, maka di dalam dunia programming juga tercipta banyak sekali bahasa. Salah satu yang kita gunakan adalah bahasa tingkat sedang ini, yaitu bahasa C. Jika kita mengacu kepada sistem operasi, tentu ada programmer yang menggunakan Mac, Linux, Windows, dan BSD. Makanya program yang dijalankan untuk Mac atau untuk Linux berbeda dengan Windows. Seperti misalnya kita menggunakan Linux, maka program Windows yang berbasis .exe itu tidak bisa dijalankan, kecuali kita menggunakan software yang lain. Lalu jika melihat dari sudut pandang selera, tentunya tampilan dan fitur itu punya keunikan masing-masing ya. Nah, bagi seorang programmer, kenyamanan itu hal yang pertama. Jadi programmer itu seperti bakat. Kalau misalnya dia sudah muncul dan senang ke dalam dunia programming, maka itu bisa diteruskan. Karena tidak semua orang suka dengan dunia programming, terutama yang logikanya juga masih terbatas ya, dan nggak mau serumit seprogram yang kita ketik, harus kalau ada yang salah kita harus ganti, dan harus ada beberapa program bahasanya harus kita hafal. Jadi programming ini sebetulnya masuk ke jurusan nanti RPL, rekayasa perangkat lunak, karena untuk berbasisnya membuat software. Kalau kita di bidang multimedia, kita cukup tahu dasarnya saja dulu. Nah, karena kegiatan coding ini membutuhkan tingkat kefokusan yang sangat tinggi, sehingga programming ini juga disebut dengan orang-orang yang ber-IQ tinggi. Dia sifat kenalaran serta penghafalan kode-kode program. Nah, misalnya untuk text editor itu menggunakan pemrograman C++. Nah, di dalam suatu program ada yang namanya Integrated Development Environment atau IDE, adalah program komputer yang ditujukan untuk membantu para programmer. Tujuan dari IDE adalah untuk menyediakan beberapa fasilitas dan semua utilitas yang diperlukan untuk membangun perangkat lunak. Jadi IDE itu biasanya mempunyai fasilitas beberapa, ada editor, compiler, sama debugger. Editor adalah tempat kita menulis kode. Compiler itu kita menerjemahkan dari bahasa kita sehingga menghasilkan suatu program. Debugger itu adalah alat untuk mengkoreksi, karena pastinya beberapa program yang akan kita buat itu kelupaan. Misalnya ada beberapa yang kurang tanda kurungnya, tanda komanya, atau ada bahasa text editor yang salah, maka kita bisa menggunakan software debugger untuk mencari kesalahan tersebut. Karena kalau misalnya programnya udah panjang, kita sebagai seorang programmer akan kesulitan untuk mencari letak kesalahannya, sehingga kita bisa menggunakan software debugger untuk dibantu untuk mencari kesalahannya. Oke, macam-macam IDE itu untuk C dan C++ itu banyak ya. Jadi ada Dev C++ dan yang lain-lain ya, ada Visual Studio. Jadi IDE C++ itu bisa dijalankan di aplikasi-aplikasi yang ada di sini semuanya. Biasanya kita yang terkenal itu ada C++ dan Dev C++ dan Pascal ya.
Ada juga My Eclipse. Ini biasanya pemrograman Android, ada Visual Studio dan yang lain-lain. Kemarin kita sudah menginstal Dev C++ dan di awal pertemuan juga Bapak udah beberapa kali mempraktikkan sedikit gambaran tentang pemrograman Dev C. Nanti saat kita tatap muka di minggu depan, kita akan praktik langsung. Kita akan install Dev C++ dan kita akan coba beberapa program praktik. Lalu ada instruksi kerjanya juga, sehingga kamu juga biar terbiasa menggunakan pemrograman C. Untuk lingkungan kerja, Dev C++, seperti kemarin udah kamu install, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada menu utama, menu bar, file edit, search, run, compile, debug, project, option, window, help. Lalu ada bagian text editornya, jadi jendela editing ada di sini. Tentunya sebelum kita mulai kita harus membuat new project dulu. Di sini ada langkah-langkah untuk membuat file editor. Klik menu, file, lalu project. Nah, untuk menjalankan suatu program kita bisa ketik F9 atau pilih compile yang ada di situ ya, di menu bar. Tapi sebelumnya biasanya kita disuruh save dulu. Nyimpan juga sama, di save, file save atau save as, keluar exit seperti biasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur program. Struktur penulisan program C++ itu pada dasarnya masih menuruni struktur penulisan bahasa pemrograman C. Hanya saja ada beberapa fitur tambahan. Ingat ya, C itu dikembangkan menjadi pemrograman C++. Bedanya kalau C++ itu kita diperbantukan, seperti kita membuat buka kurung lalu akan dibantu dengan tutup kurung, sehingga tidak lupa. Dan ada beberapa menu tambahan yang lain. Nah, bahasa pemrograman C++ itu merupakan bahasa pemrograman sendiri, berbeda dengan C. C++ itu hanya menuruni dari bahasa pemrograman C, tapi kita masih dapat menggunakan bahasa C di tengah-tengah bahasa C++. Oke, selanjutnya pembuatan C++ tidak hanya menambahkan fitur baru, tapi C++ juga berusaha untuk berdiri sendiri menjadi bahasa sendiri. Ini setelah beberapa kali perkembangannya. Oke. Di sini ada file editor, text editor ya. Di sini ada deklarasi, file header, lalu ada integer main, lalu di sini ada ekspresi dari suatu pernyataan program yang ingin kita jalankan. Misalnya kita ingin menampilkan kata halo, maka kita akan ketik printf, lalu halo, atau kalau kita ingin menginputkan berarti printf halo, titik-titik scanf. Kita bisa ketik apa yang kita ingin tampilkan. Ini sebuah text editor yang ada di C++. Oke. Nah, untuk struktur pemrograman C++ itu pertama dari ada yang namanya kompilator, deklarasi, definisi, pernyataan, lalu ada komentar. Kita bisa memberikan komentar dengan garis 2 kali ya. Lalu supaya mempermudah kita kalau ada program yang mengartikan apa gitu biar kita tidak lupa. Karena kalau sudah program yang besar pastinya text editornya juga banyak. Lalu ada deklarasi, dan ada definisi. Di sini ada contohnya. Pertama-tama kita harus menggunakan yang namanya file header. File header ini untuk memanggil program-program yang akan kita pakai. Umumnya kita bisa pakai stdoh, stdolib. Di sini juga kita bisa pakai iostream. Jadi bebas ya. Kamu bisa baca juga beberapa program yang bisa ditampilkan di bahasa C. Makanya kemarin buku yang Bapak suruh beli itu di situ banyak banget program-program yang harus dihafalkan ya, termasuk file header dan yang lain-lain saat kita ingin memanggil apa. Lalu di sini ada yang paling atas namanya file header, integer main, kita menggunakan bilangan bulat ya. Deklarasi main function, jadi ini kita mendeklarasikan dulu, atau kalau misalnya kita menggunakan bilangan pecahan atau koma, kita bisa menggunakan bukan integer tapi void, dan yang lain-lain masih banyak ya. Seperti biasa kita menggunakan buka kurung tutup kurung, lalu buka kurung kurawa lagi. Ini adalah blok membuat satu definisi program.
Jadi kalau misalnya kita ingin membuat banyak banget definisi program yang baru, kita bisa menggunakan buka kurung kurawal lagi. Di sini ada std count, selamat datang di belajar C++. Yang namanya pemrograman bahasa C itu banyak banget ya perintah-perintah yang sama. Seperti kalau misalnya kita ingin mengampilkan sebuah kalimat, kita bisa menggunakan printf yang standar atau kita bisa menggunakan kode program std count. Ini sama aja, cuman baik lagi pemrograman itu punya gaya masing-masing ya. Jadi ada yang lebih suka printf, ada yang lebih suka std count, jadi beda-beda ya. std count kenapa? Karena dia menggunakan IOStream. Kalau stdoh biasanya kita menggunakan printf. Lalu setelah itu kita tutup ya, seperti yang di bawah. Ya, ini berarti IOStream itu bisa menggunakan keduanya, bisa stdoh count, bisa printf. Tapi karena udah terbiasa kita menggunakan printf, kita bisa menggunakan printf aja untuk menampilkan sebuah program. Nah, ini ada keterangannya ya. Baris pertama tadi dari IOStream adalah file header. Pada dasarnya itu digunakan untuk menyatakan bahwa file dari program itu menggunakan library atau keyword yang ada di pemrograman tersebut. Lalu ada pernyataan diawali dengan menggunakan tanda pagar, itu disebut dengan preprocessor. Seperti ini ya. Itu semua adalah semua ketentuan dari bahasa C, sehingga kita harus menggunakan kode tersebut. Lalu di sini ada nama file header include stdostream, include IOStream. Tanda yang garis 2 ini disebut dengan komentar. Ya, kalau kita ingin memberikan komentar, kita harus membuat garis 2 ini biar nggak campur dengan yang lain. Dan biasanya berubah warna menjadi warna biru. Oke. Atau kita bisa menggunakan seperti ini, garis lalu bintang, lalu kita komentar, baru bintang, baru garis lagi. Sama aja. Tapi kalau ini lebih simpel, cuma garis 2 di awal. Nah, baris kedua, terdapat baris kosong. Hal itu tidak akan mempengaruhi jalannya program. Kita lihat baris 2. Nggak ada apa-apa ya, nggak ada pagar juga, langsung integer dia. Oke, kita lanjut ke baris integer, merupakan fungsi function yang dibaca sebagai kompilator. Kita harus memanggil integer karena sebuah tipe integer itu adalah bilangan yang dari minus, 0, dan positif secara bulat ya. Dan kita juga harus tahu selain bilangan integer yang lain-lain. Dan tanda kurung kurawal ini merupakan blok pembuka. Jadi seperti kita ingin merapikan satu program menjadi satu kesatuan di bloknya dia, maka kita menggunakan buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Ada std count. Jadi ini adalah sebuah program untuk memanggil tulisan selamat datang di belajar C++ dan ingin menampilkan sebuah program tersebut. Oke, ini juga sama ya, menggunakan printf. Bahasa pemrograman C itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain. Setiap program di berbagai bahasa pemrograman biasanya berisi dari baris-baris pernyataan, jadi strukturnya sama aja ya. Kalau misalnya kita menggunakan bahasa-bahasa Java atau bahasa yang lain-lain gitu ya. Oke. Kita lanjut aja. Kemungkinan Anda akan menemui program seperti di bawah ini. Di atas adalah contoh program berasal dari contoh program pertama. Yang beda adalah bentuk menambahkan pernyataan using namespace. Oke, using namespace std pada baris kedua dan return 0 pada baris ke-6. Tetapi hasil dari contoh program di atas masih sama seperti program pertama. Oke, jadi nggak ada masalah ya. Jadi kita bisa menggunakan return 0 atau using namespace std. Ini hanya tambahan aja. Untuk fungsinya itu ini ngaruh dengan pemrograman kalau kita menggunakan kode program yang lain. Jadi sebetulnya kita juga harus paham sih kode-kodenya, kita harus hafalin juga. Oke, jadi using namespace standar adalah sebagai contoh program pertama kita menggunakan std count. Using namespace std menyatakan bahwa program di atas akan menggunakan namespace std. Oke, return 0 ini biasanya umumnya Bapak selama kuliah dulu selalu disuruh menggunakan return 0. Kenapa? Karena merupakan pernyataan pengembalian untuk memberitahu kepada sistem operasi bahwa program telah berakhir secara normal.
Jadi tanda bahwa program yang kita buat itu sudah selesai, maka akan dibuat dengan kode program return 0. Berarti artinya program dilaksanakan selesai. Karena bahasa pemrograman itu kita bisa membuat beberapa kode program itu yang rapi atau yang berantakan, itu tergantung kita. Walaupun misalnya sama-sama bisa menjalankan, tapi akan berpengaruh dari kelangsungan program tersebut gitu. Apakah banyak bug atau tidak. Oke, di sini untuk menguji. Kalau misalnya ada yang salah, maka devc itu sangat sensitif ya. Jadi akan mengasih tahu di mana yang salah gitu. Contoh sini ada bilangan integer panjang sama dengan 5. Oke, di sini kenapa kesalahan? Karena tidak ada titik koma. Setiap program yang kita buat biasanya menggunakan titik koma untuk akhir. Makanya dia nggak jalan gitu ya. Lalu ini adalah fungsi programnya, luas sama dengan panjang dikali lebar. Oke. Integer luas. Jadi luas ini adalah bilangan integer. Lalu ada integer panjang, integer lebar. Integer lebarnya sudah terinisialisasi 2, integer panjangnya 5. Maka luas, Pak boleh nggak kalau misalnya saya ganti L-nya besar, U-nya besar, A-nya kecil, S kecil? Nggak bisa. Karena kita udah membuat inisialisasi seperti ini. Jadi variabel yang udah kita buat di sini harus sesuai dengan panggilan variabel yang lain. Kalau misalnya kita mau menggunakan luas segitiga, LS luas segitiga boleh, lalu LS sama dengan seperti itu. Jadi kita mau buat panjang atau pendek itu terserah. Seperti ini kan panjangannya, misalnya panjang kali lebar. Integer P sama dengan 5, L sama dengan 2, maka L sama L titik koma kita bisa juga L sama dengan P kali L. Kalau kali itu menggunakan bintang ya. Lalu akan menampilkan di program. Oke, kita tulis dulu di sini. Luas persegi panjang adalah, kalau kita ingin memanggil sebuah program tersebut, maka kita menggunakan %d. %d itu untuk bilangan yang desimal, artinya tidak koma. Kalau %f kita menggunakan hasil yang koma-koma. Terus koma, D luas. Ini panggilan dan luas. Jadi panggilan kode ini adalah untuk memanggil rumus luas tadi ya. Maka akan menghasilkan sebuah program. Oke, di sini akan dikasih tahu nanti di bawah ya. User root dan segala macam error expected titik koma. Jadi setelah integer main ada yang kesalahan gitu. Yaitu dikasih tahu titik koma gitu. Oh, titik komanya berarti kita kurang. Lalu ada kesalahan-kesalahan yang lain ya. Ada kesalahan logika. Misalnya Pi itu biasa kita buat dengan 3.14. Ketika Pi kita tulis 31,4, titik itu di program berubah jadi koma ya. Karena koma itu di kode program nggak bisa diterjemahkan. Maka akan menimbulkan masalah dalam perhitungan rumus. Seperti ini misalnya nilai Pi kita buat 31,4, maka hasilnya juga akan kalau dikalikan nggak sesuai gitu ya. Jadi kesalahan-kesalahan logika atau yang dari kitanya itu juga mempengaruhi, selain dengan kesalahan-kesalahan dari kode program. Oke. Lalu ada kesalahan-kesalahan rutinitas, ritme. Itu semuanya akan terbiasa sih kalau misalnya kita awal belajar tentang pemrograman. Nanti lama-kelamaan banyak kesalahan yang terbiasa, sehingga lama-kelamaan juga kita udah hafal dan kita bisa menggunakan program yang baik. Oke, ini yang tadi udah Bapak jelaskan ya. Kita bisa menggunakan aplikasi lain, debug, untuk mencari jarum di tumpukan jerami. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan program yang kita nggak tahu di mana, kita bisa menggunakan aplikasi tersebut. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih buat pertemuan kali ini tentang editor, lingkungan kerja, struktur program, dan menguji kode program. Jadi ini adalah dasar-dasar banget pengetahuan awal tentang bahasa pemrograman, sehingga nggak cuman kamu bisa langsung mempraktikkan di C++, tapi kalau kamu juga minimal kurang lebih paham ya kode-kode program yang ada di C. Sehingga kalau misalnya kamu sudah punya beberapa banyak program, itu bisa dijalankan. Kalaupun salah juga paham salahnya di mana gitu. Misalnya di inisialisasi atau variabel seperti itu.
Jadi nggak cuma langsung membuat program, kita bisa kopas dari program orang, kita bisa edit-edit, nggak itu. Jadi kita harus tahu dasar-dasarnya terlebih dahulu. Terima kasih buat pertemuan kali ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.